Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfareza dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang bertemakan pengaruh penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa gaul? Nah, bahasa gaul adalah suatu kata atau istilah yang mempunyai arti tertentu yang unik, menyimpang, atau bahkan berbeda dengan makna biasanya ketika digunakan dalam kelompok budaya tertentu. Nah, bahasa gaul juga merupakan bahasa tidak resmi atau bahasa non-formal. Bahasa gaul juga memiliki ciri khas yang sangat menonjol dibandingkan dengan bahasa Indonesia, yaitu bahasa gaul lebih cenderung singkat, lincah, serta kreatif dalam variasi bahasanya. Oleh karena itu, bahasa gaul seringkali digunakan oleh para kalangan remaja dalam berkomunikasi. Nah, bahasa gaul juga merupakan gaya bahasa yang berevolusi atau memodifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak mempunyai sebuah struktur bahasa yang jelas. Selanjutnya ada pengaruh bahasa gaul di kalangan remaja. Pengaruh bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah besar, dengan dibuktikannya penggunaan bahasa gaul yang selalu dipakai oleh kalangan remaja saat berkomunikasi antar sesama. Bahasa gaul juga menjadi bahasa sehari-hari yang dipakai oleh remaja maupun masyarakat pada saat ini dalam berkomunikasi. Bahasa gaul juga mulai menggeser bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari masyarakat dalam berkomunikasi. Bahasa gaul mempengaruhi karakter dan sifat penggunanya. Biasanya cenderung ke arah pribadi yang kasar, sembrono, dan tidak mau diatur. Tetapi dengan penggunaan bahasa gaul dalam berkomunikasi cenderung lebih mudah akrab antar pelaku komunikasi. Tetapi harus dalam situasi yang cocok dan penggunaan bahasa yang sopan. Bahasa gaul juga menjadi standar pergaulan remaja pada saat ini. Remaja yang tidak menggunakan bahasa gaul seringkali dikucilkan oleh sekelompok remaja yang sering memakai bahasa gaul, karena menurut mereka, remaja yang tidak mengetahui bahasa gaul adalah remaja yang kurang bergaul atau introvert. Berikutnya ada contoh-contoh bahasa gaul. Yang pertama itu ada guys atau teman-teman dan kawan-kawan. Nah, yang kedua itu ada sabi yang berarti bisa. Nah, bahasa gaul yang satu ini dengan membalikan kata. Nah, yang selanjutnya juga ada kuy yang berarti yuk atau mengajak. Yang keempat ada mabar atau main bareng, makan bareng. Nah, kata ini yaitu dengan menyingkat arti sebenarnya. Nah, yang selanjutnya itu ada mager atau malas gerak, dan anja yang berarti keren, dan lain-lain. Selanjutnya ada dampak positif dari penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul juga memiliki dampak positif bagi penggunanya. Nah, berikut dampak positif dari penggunaan bahasa gaul. Yang pertama, ada komunikasi menjadi lebih santai. Dalam penggunaan bahasa gaul, keuntungan yang kita bisa ambil yaitu pembicara dengan pendengar menjadi jauh lebih santai dan tidak kaku dalam melakukan komunikasi. Hal ini terjadi karena bahasa gaul yang sifatnya non-formal atau tidak formal.
Tetapi hal yang harus diperhatikan dalam melakukan komunikasi dengan bahasa gaul yaitu dengan kata-kata dan bahasa yang sopan dan nada yang rendah karena untuk menghormati pendengarnya. Yang kedua itu menjadi lebih akrab. Keuntungan ini adalah keuntungan yang sangat membedakan antara penggunaan bahasa gaul dengan penggunaan bahasa Indonesia. Karena jika pembicara dan pendengar berkomunikasi dengan menggunakan bahasa gaul akan terlihat lebih akrab walaupun baru kenal. Yang ketiga itu menjadi pribadi yang terlihat ramah dan tidak terlalu formal karena menggunakan bahasa gaul menjadi tidak begitu formal. Yang keempat, lebih mengenal perkembangan zaman dan mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, karena bahasa gaul ini selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang berubah-ubah. Selanjutnya ada dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul. Nah, contoh dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul, yang pertama ada terjadi kesalahpahaman antara pengguna dengan pendengar akibat menggunakan bahasa gaul. Hal ini sering terjadi akibat dari kebiasaan pengguna bahasa gaul yang selalu merubah dan memodifikasi serta menyingkat bahasanya. Yang kedua itu ada krisis etika pengguna bahasa gaul. Nah, terutama di kalangan remaja Indonesia, terkadang tidak pada tempatnya dan tidak dalam situasi yang tepat. Hal ini dibuktikan oleh remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi dengan lawan bicara yang lebih tua. Banyak remaja yang menggunakan bahasa gaul dengan nada yang tinggi dan terkesan membentak serta menggunakan bahasa gaul dengan kata-kata yang kurang sopan. Masalah inilah yang harus kita benahi pada saat ini. Yang ketiga itu ada penggunaan kata-kata kotor. Masuknya kata-kata kasar di dalam bahasa gaul terjadi karena sifat dari bahasa gaul yang merubah memodifikasi bahasa tersebut. Kata-kata kotor mudah masuk di dalam bahasa gaul. Hal ini juga terjadi karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memasukkan bahasa kotor dalam berkomunikasi, dan dampaknya banyak kalangan remaja yang menirukannya dan menyebarluaskan sehingga sekarang sudah menjadi tren. Yang keempat itu ada terjadinya diskriminasi kepada orang atau remaja yang tidak mengerti bahasa gaul. Biasanya hal ini terjadi di lingkungan sekolah atau lingkungan kampus. Nah, remaja yang tidak mengerti bahasa gaul susah diterima di lingkungan pertemanan karena mereka dianggap kurang bergaul, dan remaja yang tidak mengerti bahasa gaul akan diejek dan diolok-olok oleh temannya. Hal ini juga adalah salah satu dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul yang terjadi di lingkungan para pelajar dan juga lingkungan kerja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Nah, yang pertama itu ada maraknya penggunaan internet dan media sosial sehingga berdampak tidak baik bagi perkembangan bahasa gaul yang baik dan benar. Nah, yang kedua itu ada pengaruh lingkungan sekitar. Nah, pengaruh lingkungan sekitar ini dipengaruhi oleh orang tua, kerabat, dan tetangga yang sering menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena ini jadi
remaja dan anak-anak pun menirukan penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari. Yang ketiga itu ada pengaruh dari media elektronik seperti siaran TV dan iklan. Karena masyarakat Indonesia lebih mudah mencerna informasi dengan menggunakan bahasa gaul karena lebih singkat kata-katanya. Yang keempat itu ada maraknya media cetak seperti majalah, koran, dan buku. Nah, sama halnya dengan pengaruh pada nomor 3. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk memberikan kata-kata, yaitu jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Cukup sekian presentasi dari saya tentang pengaruh penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.